Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Ibu Devina Isnitya Apriani Naimi, SMMBA, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan tak lupa teman-teman kelas K yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Naili Izarskia dari kelompok 4 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Engaging Customer and Communication Customer Value, our Integrated Marketing Communication Strategy. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Pertama, saya sendiri, Naili Izarskia dengan NIM 2021-11561. Yang kedua ada Muhammad Bagasi Yulianto dengan NIM 2021-11564. Dan yang ketiga ada David Agustin 2021-11566. Keempat ada Dela Fadlikah dengan NIM 2021-11567. Kelima ada Ilham Atabik dengan NIM 2021-11570. Dan yang keenam ada Putri Amalia dengan NIM 2021-11571. Ketujuh ada Miladri Asarina dengan NIM 2021-11574. Dan yang terakhir ada Putri Ramawati dengan NIM 2021-11575. Sedikit saya paparkan materi yang akan dibahas kelompok kami. Yang pertama ada definisi communication dan communication strategy. Yang kedua ada promotion mix atau marketing communication mix. Yang ketiga ada integrated marketing mix atau IMC. Yang keempat ada pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir ada menetapkan total anggaran dan bauran promosi. Materi yang pertama ada definisi communication dan communication strategy. Satu, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Dan yang kedua ada komunikasi strategi. Komunikasi strategi dapat berarti mengkomunikasikan konsep, proses, atau data yang memenuhi tujuan strategis jangka panjang organisasi dengan memungkinkan fasilitasi perencanaan lanjutan. Atau berkomunikasi jarak jauh biasanya menggunakan telekomunikasi internasional atau aset jaringan global khusus untuk mengkoordinasikan tindakan dan kegiatan bisnis komersial, non-komersial, dan militer yang signifikan secara operasional dan logistik. Promotion mix. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, mengemukakan bahwa bauran promosi atau promotion mix adalah campuran spesifik antara periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan alat pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasi antara nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bauran promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produk ataupun jasa dengan menggunakan alat-alat promosi untuk mencapai tujuan perusahaan. Komponen promotion mix. 1. Advertising. Advertising adalah upaya atau proses mempersuasi target pasar untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau menggunakan layanan, membawa kesadaran terhadap suatu hal, dan lain sebagainya. 2. Direct digital marketing. Direct marketing adalah teknik pemasaran dengan berkomunikasi langsung kepada pelanggan, baik pelanggan baru maupun potensial, tanpa melalui perantara atau pihak ketiga, seperti media ataupun iklan. 3. Sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. 4. Personal selling. Personal selling adalah penyampaian secara langsung antara calon konsumen dengan penjual. Hal tersebut dilakukan supaya calon konsumen mau melakukan proses penjualan atau membeli produk yang tengah ditawarkan tersebut. 5. Public relation. Public relation adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara perusahaan dan masyarakat umum.
Integrated Marketing Communication atau IMC. Integrated Marketing Communication atau IMC adalah perencanaan dan pelaksanaan semua jenis komunikasi pemasaran yang diperlukan untuk suatu produk, merek, ide, perusahaan atau tempat untuk memenuhi serangkaian tujuan dan dukungan bersama penempatan promosi. Tujuan Integrated Marketing Communication adalah untuk menyampaikan pesan yang konsisten sehingga calon konsumen dapat benar-benar menerima dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, the new marketing communication models, model komunikasi pemasaran baru. Faktor utama komunikasi pemasaran selalu berubah. Di era digital ini, konsumen mendapat informasi lebih baik daripada mengendalikan informasi dari produsen. Konsumen sekarang lebih mudah mencari informasi sendiri di internet, dan konsumen lebih mudah terhubung dengan konsumen lain untuk bertukar informasi terkait merek ataupun harga beli. Kemajuan pesat teknologi digital menyebabkan perubahan besar antara perusahaan dan pelanggan. Era digital menghasilkan alat informasi baru seperti web, email, konten streaming, dan media sosial. Contohnya seperti Adidas menggunakan promosi lewat promosi digital dengan mensponsori Piala Dunia Rusia dengan brand ambassador Lionel Messi, dan Adidas juga promosi di media sosial seperti IG, FB, dan Twitter. Selanjutnya, the need for integrated marketing communication atau kebutuhan komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Pemasaran online, seluler, dan media sosial menghadirkan peluang yang sangat besar, tetapi juga tantangan yang besar, dan juga terlalu banyak konten menyebabkan kebosanan bagi customers. Kebutuhan akan konten yang unik, yang berbeda akan membuat customer tertarik dengan produknya. Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Komunikasi pemasaran adalah sebuah alat atau media yang digunakan sebuah perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk yang sedang dijual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut William G. Nichols, komunikasi pemasaran adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan dengan cara persuasif agar proses komunikasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Somanagara, komunikasi pemasaran adalah bentuk komunikasi yang dibuat untuk memperkuat strategi pemasaran agar meraih segmentasi yang luas. Cara untuk mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, kuasai materi. Yang kedua, mendengarkan lawan bicara. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan. Yang keempat, perhatikan gaya bicaranya dan komunikasi nonverbalnya. Proses komunikasi pemasaran. Yang pertama, sender, yaitu mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Yang kedua, encoding, yaitu proses untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan penyampaian data atau pesan. Yang ketiga, message, yaitu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat yaitu media adalah alat yang menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan. Yang kelima yaitu decoding adalah proses memahami simbol bahasa yaitu simbol grafis atau huruf-huruf dengan cara mengasosiasikannya yang dilakukan penerima pesan dari penyampaian pesan. Yang keenam yaitu receiver, menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu
Respon yaitu rangsangan atau stimulus yang timbul sebagai akibat dari perilaku komunikasi setelah menerima pesan. Yang kedelapan yaitu feedback, yaitu tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah pesan yang dimaksud oleh si pengirim dapat dipengerti dan dipahami. Yang terakhir yaitu noise, suatu gangguan yang dapat menghalangi penerima dan menerima pesan dan menghalangi sumber saat mengirimkan suatu pesan kepada penerima pesan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi itu ada dua, yaitu sender field of experience dan receiver field of experience. Sender field of experience yaitu dimulai dari sender berproses ke encoding, encoding berproses ke media, media berproses ke noise, yang terakhir itu noise berproses ke feedback. Yang receiver field of experience yaitu dari message berproses ke decoding, decoding berproses ke receiver, yang terakhir receiver berproses ke responses. Tahapan dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Yang pertama, identifikasi target audience. Seorang komunikator pemasaran memulai dengan target audience yang jelas. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih komunikasi channel dan media. Yang kelima, memilih sumber pesan. Menetapkan total anggaran promosi dan bauran promosi. Yang pertama, menetapkan total anggaran promosi atau setting the total promotion budget. Yang harus dilakukan adalah affordable method, metode terjangkau, percentage of sales method, metode presentasi penjualan, competitive parity method, metode paritas kompetitif, objective and task method, metode tujuan dan tugas. Menetapkan total anggaran promosi dan bauran promosi. Yang kedua, membentuk bauran promosi keseluruhan atau shaping the overall promotion mix. Sifat dari setiap alat promosi, yaitu setiap alat promosi memiliki karakteristik dan biaya yang unik, jadi pemasar harus memahami karakteristik ini dalam membentuk bauran promosi, yaitu advertising, periklanan, personal selling, penjualan pribadi, sales promotion, promosi penjualan, public relation, hubungan masyarakat, direct dan digital, marketing, pemasaran langsung dan digital. Promotion mix strategis bagi menjadi dua, strategi dorong, pas strategi, dan strategi tarik, pull strategi. Strategi promosi pas strategi yang membutuhkan penggunaan tenaga penjualan dan promosi perdagangan mendorong melalui saluran produsen mempromosikannya kepada konsumen akhir. Yang pull strategi, sebuah strategi promosi yang membutuhkan menghabiskan banyak uang untuk iklan, konsumen, dan promosi untuk mendorong konsumen akhir untuk membeli produk dan menciptakan permintaan vakum yang menarik produk saluran. Di sini dapat dilihat bagian dari produsen ke retailers atau wholesalers ke konsumen, dari konsumen ke retailers atau wholesalers ke produsen. Integrating the promotion mix atau mengintegrasikan bauran promosi. Setelah menetapkan anggaran dan bauran promosi, perusahaan sekarang harus mengambil langkah-langkah untuk melihat bahwa setiap elemen bauran promosi terintegrasi dengan lancar. Dipandu oleh strategi komunikasi perusahaan secara keseluruhan, berbagai elemen promosi harus bekerja sama untuk menyampaikan pesan merek dan nilai jual untuk perusahaan. Mengintegrasikan bauran promosi dimulai dengan pelanggan, baik itu periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, atau pemasaran digital dan langsung. Komunikasi di setiap titik sentuh pelanggan harus menyampaikan konten dan perpromosian pemasaran yang konsisten. Bauran promosi yang terintegrasi memastikan bahwa upaya komunikasi terjadi kapan, di mana, dan bagaimana pelanggan membutuhkannya. Untuk mencapai bauran promosi yang terintegrasi, semua fungsi perusahaan harus bekerja sama untuk merencanakan upaya komunikasi bersama. Banyak perusahaan bahkan menyertakan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai tahap perencanaan komunikasi. Socially responsibly marketing communication atau komunikasi pemasaran yang bertanggung jawab sosial.
Dalam membentuk bauran promosinya, perusahaan harus menyadari banyak masalah hukum dan etika seputar komunikasi pemasaran. Sebagian besar pemasar bekerja keras untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan konsumen dan pengecer. Namun, penyalahgunaan dapat terjadi dan membuat kebijakan publik telah mengembangkan badan hukum dan peraturan yang substansial untuk mengatur promosi penjualan periklanan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Pada bagian ini, kita membahas isu-isu mengenai periklanan, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Periklanan dan promosi penjualan secara hukum, perusahaan harus menghindari iklan palsu atau menipu. Pengiklan tidak boleh membuat klaim palsu, seperti menyarankan bahwa suatu produk menyembuhkan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Mereka harus menyadari iklan yang memiliki kepastian untuk menipu, meskipun sebenarnya tidak ada yang bisa ditipu. Contoh dari komunikasi pemasaran, yaitu Burger King. Burger King adalah jaringan hamburger cepat saji terbesar kedua di dunia setelah pimpinan industri McD. Tetapi meskipun Burger King tertinggal dalam penjualan, ia secara rutin mendominasi McD dalam hal inovatif, menarik perhatian, dan efektif dalam komunikasi pemasaran. Tahun demi tahun, Burger King menjalankan serangkaian kampanye pemenang penghargaan yang tampaknya tak ada habisnya. Dengan promosi yang berani dan menarik yang membangkitkan imajinasi, melibatkan penggemar merek dan publik, serta menjaga merek Burger King tetap segar dan kontemporer. Meskipun kampanye Burger King yang sering konyol, mungkin dianggap beberapa pengamat sebagai terburu nafsu atau bahkan sembrono, mereka bersatu di sekitar tema positioning lama yang membedakan Burger King dari pesaing. Burger King adalah home of the wafer, kreasi ikonik panggang api 100% daging sapi yang membuat pelanggan setia datang kembali. Ini adalah tempat di mana Anda dapat terserah setiap wafer siap memesan dengan tangan. Dan kemudian ada daging maskot berjubah kepala keramik yang unik dari Burger King yang secara rutin muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Beaver Freakout menjadi kampanye yang paling diingat dalam sejarah Burger King. Itu memenangkan Grand Prix, penghargaan tertinggi industri pemasaran untuk efektivitas pemasaran. Situs web iWaferFreakout.com menerima 4 juta tampilan hanya dalam 3 bulan pertama. Dan kampanye tersebut mendorong lalu lintas toko dan penjualan wafer hingga 29%. Burger King telah menciptakan sejumlah sumber imajinatif untuk konten iklan. Misalnya, untuk menunjukkan kualitas burgernya yang dipanggang dengan api, Rantai baru-baru ini meluncurkan Twitter barunya. Hanya dalam 2 tahun terakhir, kampanye komunikasi pemasaran terpadu Burger King yang aneh namun dibuat dengan baik telah mendapatkan rantai lemari piala yang penuh dengan beberapa penghargaan paling bergengsi di industri periklanan, termasuk pemasar kreatif Chinese. Tahun ini, inovator Yaman Periklanan of the Year dan Grand Brand Genius dari Adweek, dan sebagian besar berkat kampanye promosi pemenang penghargaan Burger King. Meskipun pertumbuhan pendapatan McD mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir, penjualan seluruh sistem Burger King telah tumbuh rata-rata 9% per tahun. Dalam lingkungan kompetitif yang ramai dengan restoran kasual cepat saji yang lebih sehat, lebih segar, dan rantai burger premium favorit seperti Smart Burger, Five Guys, and The Habit, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.